Bupati Kapuas Ben Brahim S. Bahat nonaktif dan istrinya Ari Egani Ben Brahim hadir langsung di ruang sidang Tipikor Palangkaraya. Adapun agenda persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Agung Sulistiono berisi pembacaan nota eksepsi dari tim penasehat hukum kedua terdakwa. Selamat pagi Pak Ben. Selamat pagi Pak. Pagi Pak. Pagi Bapak. Sekitar pukul 9:30, mobil tahanan dari Kejaksaan Negeri Palangkaraya membawa Ben dan Ari masuk ke halaman pengadilan. Kedatangan keduanya disambut oleh sejumlah saudara dan sanak keluarga yang telah menunggu. Pelukan hangat diberikan keluarga kepada keduanya. Momen haru tersebut diabadikan oleh para awak media yang juga sudah menunggu dan meliput acara sidang ini. Kemudian oleh petugas, keduanya pun digiring ke ruang tahanan, sementara yang ada di pengadilan Tipikor. Ben dan Ari kompak memilih setelan baju, kemeja putih, dan celana panjang berwarna hitam. Saat menuju ruang sidang sampai ke dalam ruangan, Ben dan istrinya kembali mendapatkan pelukan dan dukungan semangat dari beberapa orang kerabat keluarga. Ben maupun Ari Egani sendiri tampak cukup terharu dengan perhatian yang diberikan. Dalam ruang sidang, nota eksepsi yang diketahui setebal 25 halaman itu sendiri dibacakan secara bergantian oleh tim penasehat hukumnya Reginaldo Sultan, Akmal Hidayat, dan Romandus Romli. Dalam eksepsinya, tim penasihat hukum menyampaikan kepada majelis hakim sejumlah keberatan mereka terhadap dakwaan yang ada di dalam nota dakwaan jaksa penuntut umum KPK. Di antaranya, tim penasehat hukum menyebutkan bahwa kasus korupsi yang menjerat Ben maupun istrinya ini bukan kasus korupsi yang berawal dari operasi tangkap tangan. Tim penasehat hukum juga menyebutkan ada perbedaan terkait penerapan pasal yang disangka oleh pihak KPK kepada Ben maupun Ari saat proses penyelidikan di KPK dengan yang ada di dalam surat dakwaan saat ini. Penerapan pasal 18 adalah penerapan pasal yang dijuntokan dengan pasal 2, pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Di mana di situ pasal 2, pasal 3 secara garis besar adalah menyangkut tentang delik-delik yang terkait dengan kerugian keuangan negara. Terhadap perkara kita, perkara APO ini bukan perkara kerugian keuangan negara, namun lebih kepada tudingan perbuatan gratifikasi, tudingan juga perbuatan meminta, menerima, memotong kepada penyelenggara lain atau dari kas umum. Poin yang ketiga yang perlu menjadi penegasan adalah di dalam dakwaan ke-1 kita tidak bisa melihat secara jelas dan tidak bisa melihat secara lengkap bahwa setelah uang itu diterima melalui rekening atas nama Christian Hadinata yang merupakan supir atau protokol pemerintah Kabupaten Kapuas, kelanjutannya tidak ada. Yang menjadi soal kan ini harus terurai dengan jelas dan terurai dengan lengkap. Misal, setelah uang itu diterima, lalu kapan diberikan kepada saudara terdakwa? Di mana? Bagaimana cara memberikannya? Hal-hal ini yang kemudian harus bisa diuraikan dengan jelas dan lengkap sebagaimana roh dan marwahnya pasal 12B besar. Dari Palangkaraya, Kaltempos melaporkan.